underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, dalam menghadapi ujian nasional 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan soal-soal patokan berstandar nasional yang juga mengakomodasi konten lokal. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Syukur alhamdulillah kita ucapkan bahwa ternyata ujian nasional itu batal untuk tidak dilakukan. Ya. Putusan Presiden Jokowi mengatakan bahwa ujian nasional tetap ada. Itu yang patut kita syukuri. Memang kalau tidak ada ujian nasional, nanti gimana? Standarnya pendidikan di Indonesia itu terus mau kayak apa? Wong sekarang aja kalau mau beli besi baja itu aja ada standar nasional Indonesia kan? Betul. Mau beli sikat gigi juga ada standar nasionalnya. Masa pendidikan yang begitu penting tidak ada? Kan nggak karuan kan? Jadi kita patut bersyukur. Bagaimana dengan adanya soal konten lokal, Om Bob? Ini sebetulnya juga putusan kalau jadi dilakukan, ini sebetulnya juga kompromi supaya memberi muka pada guru-guru yang ada di lokal. Seolah-olah guru-guru tersebut kok tidak dihargai kalau soal-soal atau yang dipelajari oleh mereka itu tidak dijadikan soal. Betul. Ya sebetulnya ya memang kayak gitu kan. Kalau memang daerah-daerah itu mutu pendidikannya kurang bagus, mengapa harus kompromi? Di mana ujian nasionalnya di dalamnya nanti ada soal-soal dari daerah-daerah yang sifatnya lokal tadi, yang diajarin sama guru. Katanya kasihan, guru sudah mengajarin pelajaran bla 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 kok tidak keluar di soalnya. Nah ini kan kompromi yang tidak betul. Yang nama standar itu ya harus standar seluruh di Indonesia. Jadi kalau memang dia tidak bisa menjawab dengan soal-soal yang sudah distandarkan, yaitu memang mutunya ya nilainya jelek. Jangan muka jelek, cermin yang dibelah. Ya kan itu ini selalu seperti ini. Itu boleh saja kalau soal-soal yang bersifat pengetahuan sosial. Karena di daerah itu beda dengan nasional. Misalnya orang yang ada di Surabaya pasti akan ditanya atau wali kota Surabaya sekarang siapa? Nah jawabnya Ibu Risma kita yang hebat. Kan begitu. Ya kan? Masa kalau anak-anak Surabaya ditanyain siapa nama bupati yang ada di Aceh? Ya nggak bener kan? Ya nggak? Tetapi kalau soal kimia, coba rumus yang namanya H2O itu apa? Nah itu kan semua harus sama toh. Betul. Ya enggak? Jadi mestinya yang dibedakan itu adalah yang pengetahuan sosial setempat. Tapi kalau ini alasannya kok bilang pelajaran yang diberikan oleh guru-guru lokal itu tidak fair kalau tidak dijadikan salah satu pertanyaan-pertanyaan di dalam ujian nasional itu. Nah kalau namanya sudah ujian nasional standar itu mestinya sama. Jadi tidak bisa standarnya di Jakarta terus beda dengan standarnya yang di Bali, terus beda lagi dengan standarnya yang di Medan. Itu gimana? Atau di Gunung Kidul. Nah, nanti gimana? Nilainya Gunung Kidul yang dapat 9 pada saat orangnya lulus mau bekerja di Jakarta dites kembali jebulnya yang betul nilainya 4. Kan nggak boleh begitu kan? Jadi saya lihat ini Departemen Pendidikan kita ini juga masih kurang berani, termasuk tipe yang kepingin populis. Harusnya harus berani. Ya memang akan menimbulkan sakit Daerah-daerah itu banyak kelulusannya mungkin cuma 40%. Guru-gurunya mungkin menjadi tidak suka karena apa yang diberikan kepada muridnya kok tidak jadi soal ujiannya. Ya itu ya nggak apa-apa. Jadi kita harus mikir yang lebih benar, memikir yang ke depan, bukan memikirkan sekarang.
Kalau kita sebagai pemimpin tidak disukai oleh orang-orang yang memang betul-betul tidak benar, ya nggak apa-apa kan? Masa demi disukai oleh orang-orang yang nggak benar, terus kita mau berubah gaya kepemimpinannya kita? Kan nggak begitu kan? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om